Nah, untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Saya ingin absen dulu. Siapa di antara teman kalian yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Nah, selanjutnya silakan kalian persiapkan buku atau peralatan untuk belajarnya. Silakan kalian letakkan di atas meja. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengingatkan materi sebelumnya ya. Mungkin di SD kalian pernah pelajari. Yang pertama itu adalah, pernahkah kalian mempelajari materi penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram? Pernahkah kalian melakukan pengumpulan data? Nah, bagaimana kalian melakukan itu? Dengan wawancara, ya bisa juga dengan tes, ya melakukan tes itu juga bisa, ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin menayangkan sebuah video, akan ada pertanyaan yang Ibu akan tanyakan, ya. Jadi tolong anak-anakku kalian simak baik-baik video yang ada di atas, ya. Assalamualaikum, siapa dengan nih dan emangnya kamu ingin masuk S berapa? Nah itu dia yang ingin tanyakan. Emang berapa sih S-nya kita? Banyak, ada S-BMR, S-Dramden, ada juga S-Pramuka. Emangnya kamu ingin S-Pramuka? Karena S-Pramuka itu menyebarkan serta infrastrukturnya itu tinggi. Di kelas itu banyak ikut S-Pramuka. Oke, kalian sudah simak? Sekarang Ibu akan menanyakan, kira-kira kegiatan apa yang kalian lihat di dalam video tersebut? Wawancara. Kemudian wawancara tentang apa? Iya, ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya ya. Nah, siapakah yang diwawancarai? Iya, siswa lama. Kemudian ekstrakurikuler apa yang diminati? Bagaimana cara mengetahui ekstrakurikuler apa yang diminati tiap siswa di kelas? Satu orang, angkat tangan. Ya, Fadila? Ya, melakukan pendataan tiap kelas ya. Nah, salah satu cara. Nah, bisa tadi dengan caranya juga Yanti melakukan tes bisa. Ya, bagaimana cara kalian mengetahui ekstrakurikuler terbanyak dan paling sedikit yang dipilih oleh siswa? Ya, Yanti? Dengan cara menghitung ya. Pertanyaan pemantik ini, materinya itu sebenarnya mengarahkan kita ke materi yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu penyajian data. Yang mana tujuan pembelajaran hari ini itu adalah melalui video animasi peserta didik mampu menganalisis, menyajikan sub data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis secara cermat dan tepat ya. Mungkin ada yang bertanya sebenarnya apa manfaat dari penyajian data. Manfaat penyajian datanya itu adalah data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, karena biasanya itu kalau dalam bentuk data kalian bisa cepat mengetahui bahwa oh segini misalnya yang terbanyak, segini yang paling sedikit ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu memudahkan dalam membuat analisis data. Yang ketiga, membuat proses pengambilan keputusan atau kesimpulan itu lebih cepat, tepat, akurat, dan tersusun rapi. Nah, ada pun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan melakukan pelajaran sebanyak 6 langkah ya, terdapat. Yang pertama itu adalah penentuan pertanyaan mendasar, yang mana di dalam kegiatan yang namanya pembagian kelompok. Kemudian akan ada juga yang namanya video, jadi kalian akan menyimak nanti video yang kedua yaitu mendata buku
proyek perencanaan proyek. Jadi nanti di sini Ibu akan memberikan LKPD yang akan kalian untuk membuat proyeknya ya. Yang keempat yaitu menyusun jadwal proyek. Kalian akan mengambil alat dan bahan yang akan kalian pakai ya. Nah kemudian kalian akan melakukan pengumpulan data, pengolahan serta penyajiannya. Jadi penyajiannya nanti itu dalam bentuk produk ya. Yang keempat yaitu memonitor peserta didik. Sementara kalian membuat yang namanya proyek, jadi kalian akan dinilai ya. Bagaimana caranya kalian membuat, bagaimana kerjasamanya kalian seperti itu. Yang langkah kelima yaitu menguji hasil kerja dan presentasi. Jelas sekali bahwa kalian akan mempresentasikan hasil proyek kalian. Penilaian yang akan Ibu lakukan pada hari ini yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, minat proyek dan P5. Materi hari ini tentang penyajian data, yang mana penyajian data itu banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kalian ingin mendata misalnya siapa yang suka makan bakso di kelas ini, siapa yang suka makan soto, kalian bisa melakukan seperti itu. Mudahkan kalian untuk mendata yang seperti itu ya. Nah itulah gunanya penyajian data. Kita masuk kegiatan inti. Di kegiatan inti ini kita mulai dari fase pertama ya, yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Pertama-tama silakan kalian bergabung dengan teman kelompoknya kalian. Silakan. Di fase pertama ini selain membagi kelompok, kita akan menyimak sebuah video pembelajaran ya. Jadi tolong kalian simak baik-baik karena di dalam video pembelajaran ini ada cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan LKPD-nya kalian. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar penyajian data. Pada pembahasan kali ini, kakak akan menjelaskan apa itu data dan cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel ataupun diagram. Adik-adik, apa sih data itu? Nah, data adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, data ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Data dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada data kuantitatif. Nah, jadi data kuantitatif ini berbentuk angka atau bilangan. Nah, yang kedua ada data kualitatif. Kalau data kualitatif, data itu bukan berupa angka ataupun bilangan. Nah, kemudian ada cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Cara yang pertama yaitu wawancara. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan angket. Cara yang ketiga yaitu observasi. Kalau observasi, data diperoleh melalui pengamatan langsung. Selanjutnya kita sajikan data tersebut baik ke dalam bentuk tabel ataupun diagram. Yang pertama, kita akan belajar cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Penyelenggaranya, nilai ulangan matematika kelas 7A sebagai berikut. Dari kumpulan data di atas, susunlah dalam bentuk tabel. Makanya, kita buat di tabelnya. Di sini ada kolom nilai, urus, frekuensi. Nah, selanjutnya kita masukkan data nilai ulangan matematika ke dalam tabel ya. Yang pertama yaitu ada nilai 7, kita coret supaya lebih teliti. Kita masukkan ke dalam kolom urus. Nah, untuk mengisi pada kolom urus, kita hanya memberi garis. Nilai 7 berarti kita masukkan di baris yang nilai 7. Nah, kita beri garisnya, kemudian 8, 7, 7. Yang mendapatkan nilai 6 yaitu ada 8 anak. Kita tulis 8. Kemudian yang mendapat nilai 7 ada 8 juga. Kita jumlahkan semuanya, total ada 30-an. Penyajian data dalam diagram batang yaitu data disajikan dalam bentuk batang-batang yang arah vertikal atau horizontal. Contohnya, data makanan kesukaan siswa kelas 7. Langkah pertama ketika membuat diagram batang yaitu menuliskan judulnya. Judulnya berarti makanan kesukaan siswa kelas 7. Kemudian kita buat garis vertikal dan horizontal. Nah, untuk garis vertikalnya ini menunjukkan banyak siswa, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan jenis makanan. Nah, langkah selanjutnya kita membuat skala sesuai dengan datanya. Ketika membuat skala, cara skalanya itu harus sama. Coba perhatikan, di sini kakak akan membuat skala yaitu 5. Jadi setiap naik yaitu ke 5 kali 5, dan jaraknya itu harus sama. 5 kemudian 10, 15, 20, 25, dan 30. Kemudian jenis makanannya itu ada bakso, soto, sate, somai, dan sebelah. Coba kalian perhatikan lagi soalnya. Selanjutnya kita akan membuat diagram batangnya. Nah, siswa yang menyukai bakso yaitu ada 20 siswa. Maka kita membuat diagram batang. Nah, jaraknya itu di 20 karena banyak siswanya yang menyukai ada 20. Kemudian yang suka soto yaitu ada 25 siswa. Yang seperti ini cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Yang perlu diingat, ketika membuat skala, jaraknya itu harus sama besar ya. Hampir sama dengan diagram batang. Menyelesaikan diagram batang ini nanti berbagi. Contohnya,
Nah, berarti kita buat titik di sini. 35 kilo ada 6 anak. Kemudian kalau 40 kg, siswanya itu ada 10 anak. Setelah semua data itu kita masukkan ke dalam diagram garis, maka selanjutnya itu kita hubungkan titik-titiknya. Kita hubungkan sehingga angka seperti ini. Bila tadi video pembelajaran yang nantinya akan kalian jadikan contoh untuk menyelesaikan LKPD kalian ya. Ibu akan memberikan langkah pengerjaan proyeknya ya, beserta dengan waktu yang harus kalian ikuti ya. Jadi di sini kita harus menerapkan disiplin waktu, mengingat bahwa waktu kita sempit. Nah, jadi di sini kita betul-betul harus menggunakan waktu sebaik-baiknya ya. Yang mana persiapan alat dan bahannya itu 1 menit. Jadi dalam langkah pertama itu kalian mempersiapkan nanti alat dan bahan, waktunya 1 menit, pengumpulan datanya juga 1 menit. Pengolahan datanya 2 menit, dengan penyajian datanya itu atau membuat proyeknya sebanyak 20 menit ya. Dan yang untuk presentasinya cuma menggunakan 15 menit saja ya. Nah sekarang silakan kalian mendata ukuran sepatu masing-masing anggota kelompoknya ya. Silakan data dulu, silakan tanya-tanya dulu teman kelompoknya ya. Ibu akan membagikan kertas ini, silakan kalian tulis data yang kalian peroleh ya. Data yang kalian peroleh dari temannya. Sudah ya? Nah sekarang supaya rencana mengkreasikan proyek kita itu dapat baik dan menarik, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Ya, alat dan bahan. Nah, bahan apakah yang harus disediakan? Ya. Kira-kira kertas apa yang harus disediakan? Kertas warna. Silakan kalian bicarakan dengan teman kelompoknya ya. Alat apa yang harus disediakan? Gunting. Oke. Bagaimanakah langkah-langkah mengkreasikan proyek tersebut? Ada yang bisa katakan? Ya, Fadila, silakan. Tahap persiapan alat dan bahan. Ya, pertama itu persiapan alat dan bahan. Tahap pengumpulan data. Ya. Tahap pengolahan data. Ya. Tahap penyajian data dan Agar tugas ini mendapatkan hasil yang memuaskan, kira-kira strategi apa yang harus dilakukan? Silakan Fadila. 1 orang yang mengerjakan LKPD. Ya. 1 orang yang mengerjakan diagram bata. Aha. 1 orang yang mengerjakan diagram garis. Ya. 2 orang yang membuat kreasi proyek. Oh iya. Ibu akan membagikan LKPD dengan bahan aja. Ibu akan membagikan satu kelompok itu 2 ya. LKPD. Penyajian data yang akan kita lakukan itu ada 2 bentuk ya. Yang pertama itu adalah diagram bata. Yang kedua itu adalah diagram garis. Ya. Nah, anak-anakku, silakan kalian mendiskusikan dengan teman kelompoknya bahan apa yang kalian perlukan agar pembuatan rencana proyek itu bisa diselesaikan tepat waktu. Ya. Jadi silakan tulis alat dan bahan yang akan kalian gunakan pada LKPD-nya. Kita menuju ke langkah ketiga yaitu
yang mana terbaik akan dikerjakan. Saya berikan waktu 20 menit. Yang lain ya. Nah, ada yang ingin memberikan tanggapan? Jelas? Ya, silakan Ansar. Suaranya tidak jelas katanya. Ya, yang di rumah jawabannya. Bagaimana dengan hasil pengolahan datanya? Yang garisnya kenapa? Salahnya di mana? Oh iya. Oke. Salahnya ada yang keliru. Yang ada pada ukuran 36.
Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yang mana alat dan bahan yang kami gunakan adalah alat 1 gunting, 2 double tip, 3 pensil, 4 penghapus, 5 spidol warna. Bahan yang digunakan adalah 1 sedotan, 2 kertas, 3 styrofoam. Adapun hasil pengolahan data yang kami dapatkan adalah ukuran sepatu. Banyak ukuran sepatu 35 ada 3, banyak ukuran sepatu 36 ada 2, banyak ukuran sepatu 37 ada 5, banyak ukuran sepatu 38 ada 7, banyak ukuran sepatu 39 ada 3, banyak ukuran sepatu 40 ada 1. Dan inilah hasil penyediaan data kami, yaitu diagram garis dan diagram data. Dulu ya. Nah, ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya Bu, Silakan. yang kurang 38 ada 8 siswa. Ukuran 38 ada 8 siswa. Bukan 7 katanya. Oke. Ya. Jadi silakan kalian ya. Ada yang lagi yang ingin mempresentasikan? Bagus Ibu. Oke. Kalian sudah mempresentasikan hasil proyeknya ya? Dan sekarang saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa kendalanya kalian dalam mengerjakan proyek ini? Waktunya? Ya. Memang sebenarnya di sini proyek itu memang kalau misalnya sementara kita kerja memang tidak terasa yang namanya waktu ya. Makanya tadi ibu mengatakan tolong kalian terapkan yang namanya disiplin waktu. Karena kapan kalian keteteran, nanti jelas kalian tidak bisa menyelesaikan proyeknya. Tetapi alhamdulillah keterbatasan waktu kalian mampu menyelesaikan proyek kalian dengan baik ya. Dan saya lihat hasil-hasil yang kalian hasilkan itu sudah sangat luar biasa. Warning untuk kalian supaya lebih teliti lagi dalam mendata sebuah data ya. Saya kira hasilnya itu sudah luar biasa ya. Dan saya lihat memang hasilnya itu sudah rapi dan sangat menarik ya. Semua kelompok seperti itu. Dan untuk itu saya ingin memberikan apresiasi sebagai tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, sekarang proyeknya kalian sudah selesai, silakan kalian kumpulkan di meja ya, di meja depan ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuat sebuah kesimpulan. Nah, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan untuk pembelajaran kali ini? Bagaimana langkah-langkah dalam pengerjaan proyeknya? Pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Kemudian kedua, iya, pengumpulan data. Selanjutnya, pengolahan. Selanjutnya, oke. Nah, kesimpulan kedua kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan? Penyajian data dan namanya tabel, diagram data dan diagram garis. Nah, selanjutnya kalian sudah membuat kesimpulan. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian latihan individu ya. Nah, sekarang kalian kerjakan dalam waktu 3 menit. Nah, di HP kalian itu ada link ya. Di HP kalian itu ada link. Silakan kalian buka, kemudian kalian jawab ya. Coba ya, pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Materi minggu depannya ya, masih tentang data, yaitu perusahaan data. Yang mana isinya itu tentang media dengan foto. Jadi anak-anakku, setelah nanti kalian pulang di rumah, silakan kalian cari-cari sumbernya ya. Kalian cari-cari materi tentang media dan foto itu, entah itu dari buku, entah itu dari internet. Jadi bisa semuanya itu sebagai sumber belajar ya. Jadi silakan kalian cari tahu, kemudian kalian pelajari, kemudian kalian baca-baca. Nanti minggu depannya kita akan bahas kembali ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian angket. Angket ini
diri sendiri ya. Bukan dari orang. Dah. Sebelum kita pulang, untuk kalau kita berdoa dulu untuk orang kelasnya, silakan pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Amin ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.